Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iswan Agustian dengan NPM 21120111304. Saat ini saya akan membahas terkait kasus dari pelanggaran kode etik profesi hukum oleh pengacara Setia Novanto, yaitu Fredrik Yunadi. Jadi Fredrik Yunadi ini adalah seorang pengacara yang ditangkap oleh KPK atas dugaan menghalangi penyidikan terhadap Setia Novanto. Dan kasus ini bermula ketika Fredrik Yunadi itu diduga melakukan tindakan yang menghalangi proses penyidikan KPK. Ia disebut dalam dari skenario kecelakaan Setia Novanto agar terhindar dari panggilan KPK. Dan ia juga dituduh memalsukan dokumen dan memberikan keterangan palsu. Maka sebagai seorang pengacara itu harusnya nggak boleh melakukan tindakan yang menghalangi proses penegakan hukum. Mereka harus bekerja sama dalam koridor hukum dan dalam etika profesi. Kemudian, pengacara juga harus bertindak dengan jujur dan menjaga integritasnya. Mereka harus bisa memberikan nasihat hukum yang benar dan bertindak dengan baik. Dan kemudian juga seharusnya pengacara itu nggak boleh membuat dokumen-dokumen yang sebagai bentuk manipulasi dan pemalsuan dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu ada dampak yang terjadi kepada pihak-pihak, diantaranya pihak dari kliennya Setia Novanto, kemudian juga terhadap Fredrik Yunadi sebagai pengacaranya. Kepada pihaknya kliennya sendiri, Setia Novanto, tindakan dari Fredrik Yunadi ini juga akan memperburuk situasi hukum bagi Setia Novanto karena menunjukkan adanya upaya untuk menghindar dari proses hukum yang sah. Kemudian atas perbuatan ini Fredrik Yunadi itu ditangkap oleh KPK dan itu akan berdampak pada reputasi dan karir dia sebagai seorang pengacara profesional. Dan dia juga dapat dikenakan sanksi oleh organisasi profesi hukum seperti Pradi, dan dia juga dapat dicabut izin praktiknya. Dan tindakan dari Fredrik Yunadi ini merupakan sebuah hal yang dapat merusak citra dari profesi hukum di mata publik. Dan ini juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap integritas pengacara. Dan juga ini juga memperkuat persepsi negatif tentang pengacara yang dianggap bersedia melanggar hukum demi kepentingan klien mereka. Kemudian bagaimanakah penanganan kasusnya? Dari proses hukum sendiri, Fredrik Yunadi ini menjalani proses hukum di pengadilan Tipikor dan dinyatakan bersalah atas tindakannya, dan ia dijatuhi hukuman penjara atas perbuatannya yang menghalangi proses penyidikan. Sementara organisasi Pradi, Persatuan Advokat seluruh Indonesia, harus memberikan sanksi tegas kepada Fredrik sebagai bentuk penegakan kode etik dan menjaga integritas profesi. Ia dapat dikenakan pencabutan izin praktik atau skorsing dalam menjalani tugas sebagai pengacara gitu. Begitu kasus ini tuh merupakan sebuah pelanggaran kode etik profesi hukum yang memiliki dampak yang luas baik terhadap individu yang terlibat maupun terhadap profesi hukum secara keseluruhan. Penegakan kode etik dan hukum yang tegas sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dan kasus ini juga telah menggarisbawahi bahwa pentingnya pendidikan etika dan integritas bagi para profesional hukum. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.